Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Semua diberkati Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dengan satu hati dan berdoa. Betapa besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Bawalah kami masuk lebih dalam di dalam hadirat-Mu. Sebab kami percaya hanya di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada pemulihan, ada perkara dahsyat terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya untuk kemuliaan. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Bawa seluruh pujian-Mu, penyembahan-Mu serta ucapan syukur. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Syukur, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian yang lebih sungguh lagi saudara. Haleluya. Katakan sama-sama. Banyak yang Kau perbuat, oh, di dalam hidup. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan indah, yes, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, yes, amin, nyata dalam hidupku. Semua yang percaya katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setia
nyanyi bersyukur ya Bapa. Ku bersyukur Tuhan, yes, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Selamanya, selamanya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari saudara semua kita bangkit berdiri sama-sama. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
kepada kami kebangkitan iman dan rohani kami. Amin. Kebangkitan iman dan pengharapan kami. Supaya di dalam hidup ini Tuhan, kami tidak dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Tapi kami dipenuhi oleh pengharapan demi pengharapan. Walaupun itu belum nampak, namun iman kami sudah melihatnya. Sebab itu beri kekuatan kepada setiap kami, memberkati setiap hidup kami, baik dalam pekerjaan, karir, studi, rumah tangga, kesehatan kami, semuanya. Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Di akhir zaman ini, di kesulitan demi kesulitan muncul, namun kasih-Mu selalu ada dan baru dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan tidak dituntun oleh ketakutan dan kesulitan, namun kami dituntun oleh kasih dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semuanya, menyucikan hati pikiran kami, supaya hati dan pikir kami dikuasai oleh firman-Mu yang selalu memberikan damai, sejahtera, sukacita dan pengharapan demi pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan. Kenapa saudara? Karena Yesus itu mati bagi dosa-dosa kita. Dan kemudian dia hidup memberikan satu pengharapan penuh. Dikatakan saudara bahwa Yesus mati itu kita dilahirkan melalui kematian Yesus. Artinya apa saudara? Yaitu melalui kematian dosa kita. Semua kutuk itu telah ditebus. Sehingga kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Dan kebangkitan Kristus melahirkan kita hidup baru dengan penuh pengharapan. Kalau kita lihat seperti pohon saudara, pasti dia terus akan berbunga dan berbunga dan berbunga. Walaupun bunga itu kemudian jatuh ke tanah, namun pohon itu tetap akan berbunga. Selalu berbunga dan kemudian bisa juga berbuah. Sebab itu kekristenan kita saudara, harapan yang lalu mungkin sudah dikabulkan Tuhan. Namun harapan-harapan baru selalu akan muncul. Di tengah-tengah mungkin angin, mungkin di tengah-tengah kesulitan, jangan pernah takut, selalu ada pengharapan. Kalau kekristenan saudara sudah tidak punya pengharapan, hidupnya hanya cuma ketakutan, kekhawatiran, berarti kebangkitan Tuhan itu tidak ada di dalam hidupnya. Dia cuma saudara tahu kalau dosanya ditebus. Dia cuma tahu kalau kutuk itu saudara sudah disingkirkan dari dia. Sehingga dia menjadi orang-orang saudara yang ditebus dari dosa. Orang yang diselamatkan. Namun orang yang selamat tidak punya pengharapan. Kenapa saudara? Karena dia tidak membawa juga kebangkitan Kristus dalam hidupnya. Jadi ada dua hal yang kita harus bawa dalam hidup ini. Pertama yaitu membawa kematian Kristus di dalam hidup kita. Apa artinya kematian Kristus yang kita bawa? Yaitu bahwa kita saudara jangan lagi meninggikan diri kita. Jangan lagi ego kita, ambisi kita yang menguasai kita. Kita harus membawa kematian Kristus bahwa diri kita harus mati. Ego kita, ketakutan harus mati saudara. Dan kemudian kita membawa kehidupan Kristus saudara, dalam hidup kita. Artinya supaya orang melihat hidup kita, itu melihat Kristus yang hidup. Sehingga hidup kita ini penuh dengan pengharapan. Ini saudara kita akan melihat nanti beberapa hal, yaitu kita nanti akan juga melihat ada pemberkatan penyerahan anak juga. Oleh sebab itu perlu juga hari-hari seperti ini, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan itu pimpin hidup kita, saudara. Ini yang paling penting dalam hidup kita. Kita lihat dengan tema kita hari ini, hidup penuh pengharapan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Jadi dilahirkan kembali, saudara. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup
yang penuh pengharapan. Kalau kita hanya merayakan kebangkitan Kristus terus, dunia sudah tahu, kita sudah percaya. Setiap tahun kita merayakan, oke, gak masalah. Tapi kalau hidup kita tidak penuh dengan pengharapan, itu adalah seremonial, menjadi agamawi, saudara. Hidup kita percaya, merayakan, namun tidak pernah punya harapan. Tidak penuh dengan pengharapan. Ini yang berbahaya. Pohon itu tidak pernah takut, saudara, untuk dia bunganya itu gugur. Karena dia tahu akan berbunga lagi. Amin. Sebuah pohon akan berbuah, saudara. Dan buah itu, saudara, dia tidak takut buahnya jatuh atau diambil orang. Karena dia akan berbuah kembali. Demikian kebaikan kita. Kita tidak perlu takut kebaikan kita diambil orang terus kita tidak bisa berbuat baik. Saudara. Kita akan terus berbuat baik. Karena kita hidup di dalam penuh pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan, saudara, tidak mampu berbuat baik. Saudara berpikir, aku hidup susah kok. Gitu loh. Dia mikir kesusahannya sendiri. Memang hidupnya mungkin susah. Tapi kalau orang penuh pengharapan, di tengah-tengah kesusahannya, dia selalu ada pengharapan. Dia selalu akan menabur kebaikan demi kebaikan. Sebab itu saudara, hari-hari seperti ini jangan sampai kita diikat oleh segala ketakutan. Walaupun ada masalah. Tapi hiduplah penuh pengharapan. Karena apa? Karena Kristus hidup di dalam hidup kita. Kristus bukan hanya hidup, saudara, mengalahkan kematian naik ke surga. Tapi Kristus itu hidup di dalam hidup kita. Nyatakan itu, saudara. Maka saudara, lihat pengharapan saudara akan menjadi penuh. Ada satu, saudara, saya baru-baru ini ada summit meeting gereja ini. Dalam summit meeting itu, saya menceritakan bahwa gereja ini punya program 30 tahun minggu berkualitas. Jadi 30 tahun kita bagi 15 tahun pertama dan 15 tahun kedua. 15 tahun pertama sudah kita lewati, saudara. Yaitu kita menanam fondasi program, saudara, koridor-koridor atau kerangka-kerangka, yaitu melalui ajaran Yesus, Back to Jesus Teaching. Mega project karakter Kristus, jadi mengeluarkan karakter Kristus, buah-buah itu, saudara. Misi, pemuritan atau regenerasi anak-anak muda, dan kemudian diakonia atau kasih. Itu kita terapkan terus, saudara. Supaya kita kembali ke ajaran Yesus. Banyak orang percaya Yesus, tapi tidak di dalam ajaran Yesus. Saudara. Jadi banyak orang percaya Yesus, tapi tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi, saudara. Ini yang terjadi di gereja-gereja atau di kehidupan kita. Maka itu kita tanamkan. Dan kemarin Maret itu ada summit meeting. Yaitu 15 tahun periode kedua. Di mana para gembala-gembala gereja-gereja BES ini sudah mulai harus kreatif, inovatif, saudara. Mungkin harus bisa bertumbuh. Harus bisa berkembang, saudara. Nah dari sinilah mereka kita dikasih wewenang, otoritas untuk boleh mengembangkan berdasarkan koridor yang sudah ada. Itu saudara. Tetapi pada saat itu, saya ini diminta khotbah. Ya, dalam waktu 10 menit saudara minta khotbah. Saya cuman tahu ya khotbah apa Tuhan. Ada satu pandangan dalam pikiran saya. Pembangunan bait Tuhan. Bangun bait Tuhan. Oke Tuhan, kalau gitu itu ada di dalam kitab Hagai pasal 1. Itu saya hafal sekali. Saya hafal sekali saudara. Naiklah ke gunung Tuhan, bawalah kayu, bangunkan rumah itu gitu loh saudara. Maka engkau akan melihat kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Jikalau kita tidak membangunnya, maka engkau lihat apa yang kamu bawa. Yaitu engkau menanam tapi tidak bisa mendapatkannya. Engkau mendapatkan upah, engkau simpan dalam buli-buli. Dan buli-buli itu berlobang. Saya tuh hafal semua, saudara. Tetapi saya pikir itu saya lihat nggak ada. Saya lihat Hagai pasal 1 kok nggak ada, saudara. Hagai pasal 2 kok nggak ada. Pasal 1 kok nggak ada. Nggak tahu mata saya ini kabur atau memang dikaburkan oleh Tuhan. Tapi dalam waktu yang singkat itu terpaksa saudara, saya cuma lihat Hagai pasal 2 saja. Pasal 2 ada perikopnya di ayat 15 itu pembangunan bait Tuhan. Tetapi saya tidak baca di bawahnya.
Ya pokoknya ini aja Tuhan, sudah waktunya mau khotbah. Ternyata waktu saya khotbah saudara, itu Hagai pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat 19 atau 20, itu di akhir kita lihat ayat yang terakhirnya saja. Yaitu, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Jadi hidup kita ini bukan mengejar berkat, tapi dikejar oleh berkat. Kalau kita mengejar berkat, saudara, maka di gereja kita punya motivasi salah. Tapi kalau kita dikejar berkat, berarti kita mencari Tuhan. Dan kemudian kata-kata ini membangun, saudara. Saya belum pernah, saudara, untuk khotbah ayat ini. Tetapi ketika muncul ayat ini pas, saudara, yaitu minggu berkualitas periode kedua, 15 tahun kedua. Saya teringat, saudara, ketika gereja ini dibangun, tahun 2006, saya ada di Sencen, ada Pak Robert di sini saksi, anak saya sama Pak Robert, itu siapa namanya itu? Steven, masih kecil-kecil saudara. Nah waktu di Sencen itu, gereja ini baru buka. Saya mendapatkan mimpi, saudara, dari Tuhan, yaitu saya ada di mimbar. Di mimbar. Mimbarnya cukup lebar, ya gerejanya cukup besar, saudara. Ketika saya di mimbar, saya heran, loh kok saya di mimbar ya? Gitu loh. Tiba-tiba saya lihat anak-anak muda begitu banyak memenuhi, saudara, seperti altar call. Padahal saya ada altar call. Kok banyak sekali anak muda? Gitu. Saat itu Tuhan berkata, gitu, doakan mereka. Aku akan memakai mereka di akhir zaman. Menjadi hamba-hambaku yang luar biasa. Untuk menyebarkan yaitu ajaran Yesus. Bukan agamawi lagi. Setelah saya berdoa, saya melihat saudara, itu terang luar biasa sekali. Ada juga tambahan orang-orang saudara, yaitu senior-senior orang berumur, kok saya tambah banyak lagi saudara. Saat itu Tuhan berkata, angkat tanganmu, saya angkat. Berkati mereka. Karena aku akan memberkati mereka. Saya angkat tangan saudara. Saat itu saya lihat kemuliaan Tuhan menyinari. Ya semua orang maju, khususnya banyak anak-anak muda dan beberapa orang kemudian yang lainnya maju ke depan, saudara. Itu saya melihat sampai mulut saya, maaf sampai ngomongnya saudara, ya ini nggak boleh diomongkan mestinya. Ada yang jadi maksudnya orang besar, saudara. Itu mulut saya sendiri ngomong. Lah inilah saudara, kemudian hari itu adalah satu visi yang harus kita, saudara, harus kita terima dari Tuhan. Dan kita harus mengimani penuh pengharapan. Bukan kita yang mengejar, bukan kita yang meminta. Namun Tuhan memberikan visi seperti Abraham, pergilah ke satu negeri. Aku akan memberkati kamu. Jadi bukan saudara kita mengejar berkat, namun Tuhanlah yang memberikannya. Sebab itu kemudian ayat ini muncul. Ayat ini muncul. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Gak main-main saudara. Gak main-main. Dari situlah saya taruh teman-teman, sudahlah. Kita harus, kalau ayatnya saudara, ayat mundur ke belakang. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikan. Dasar bait Tuhan itu yaitu saudara dan saya menjadi batu untuk pembangunan bait rumah Tuhan. Jadi kita harus menjadi bangunan rumah Tuhan. Karena hidup kita ini saudara adalah rumah Tuhan. Kenapa Yesus harus mati? Dia mati untuk menebus dosa kita. Kalau nggak mati dosa kita tetap. Kutuk itu ada walaupun kita percaya Yesus itu menjadi satu agama, bukan jalan kebenaran. Tapi agama Kristen. Padahal Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena Yesus mati, maka dosa kita ditanggung semua. Itulah saudara. Nah kemudian dia bangkit untuk apa saudara? Untuk memberikan kepada kita satu kekuatan yang luar biasa. Satu pengharapan yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, ketika kita tahu
bahwa Kristus mati itu untuk menebus dosa kita. Tetapi kebangkitannya bukan untuk menebus dosa kita lagi. Tapi kebangkitannya itu saudara, untuk hidup di dalam hidup kita. Makanya dia mati. Kalau nggak mati, mana mungkin Yesus masuk dalam hidup kita. Dia jadi seperti manusia. Walaupun dia Allah. Dia tidak bisa hadir. Sebab itu dia perlu mati untuk menebus dosa kita. Dan ketika dia mati, dia kembali wujud asalnya. Menjadi Tuhan. Amin. Karena menjadi Tuhan, maka saudara, dia hidup di dalam hidup kita. Amin. Sehingga hidup kita ini rumah Tuhan. Makanya kita harus, saudara, meletakkan dasar bait Tuhan di dalam hidup kita. Melalui ajaran Yesus. Inilah, saudara, dan kita harus mengimani semua ini dengan baik. Kita lihat, saudara, Lukas 24 ayat 1 sampai 8. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama, minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ini tentang kisah Yesus waktu dikubur dan kebangkitannya pada hari minggu itu. Perempuan datang ke kubur itu dan kemudian apa yang terjadi? Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, spontan. Memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Jadi kita tidak perlu lagi, saudara, hidup di dalam, maksudnya kubur menangis terus. Tapi kita harus meninggalkan kuburan kita, yaitu kuburan apa, saudara? Kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Kita harus tinggalkan. Kita harus mencari Yesus yang hidup. Katakan amin dulu, saudara. Itu kekristenan, jujur ngomong 90% Kristen lebih ngomongnya begitu, tetapi hidupnya masih di dalam kuburan. Artinya saudara, yaitu hidupnya di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Kenapa? Tidak ada penuh harapan. Dia selalu di kuburan saja. Tetapi kita harus meninggalkan kuburan kita. Saudara, yaitu mencari dia yang hidup. Kita tuh ayatnya. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Maka saudara, hari ini poin pertama, malaikat dan berita kebangkitan itu. Jadi saudara, berita kebangkitan itu bukan menyiarkan kita saja. Karena kita sudah menjadi orang percaya. Karena Yesus telah bangkit. Amin. Tetapi persoalan kita percaya Yesus telah bangkit. Namun persoalannya kita masih ada di dalam kuburan itu. Saudara. Yang bukan ada Yesus lagi, hanya malaikat. Malaikat pun saudara memberikan nasihat, "Mengapa kamu cari di sini? Mengapa kamu ada di kuburan terus? Dia sudah hidup. Amin. Dia sudah bangkit. Cari, tinggalkan kuburan kita." Saudara, saudara yang biasa hari-hari ini masih hidup di dalam kesedihan, hidup di dalam apa lagi saudara? Mungkin ketakutan, kesulitan. Memang di dunia ini kesukaran, kesulitan itu di dunia ini selalu ada. Dan kita tidak lepas dari itu. Tapi kita harus tinggalkan. Saudara, artinya tinggalkan berarti saudara itu ada tapi kita harus menjauh. Dengan cara apa? Hidup di dalam penuh pengharapan. Untuk apa? Mencari. Meninggalkan kuburan dan mencari Yesus. Meninggalkan kesedihan, meninggalkan ketakutan, meninggalkan kekhawatiran, meninggalkan kecemasan, meninggalkan kesulitan, dan mencari Yesus Kristus. Saudara, dari situlah kita akan menemukan kebenaran hidup itu. Ini poin-poin yang saudara harus tanamkan dalam hati saudara. Karena hal-hal seperti ini cuma 1 tahun 1 kali.
kita merayakan kebangkitan. Kalau kita hanya cuma merayakan kebangkitan terus, ya dia sudah bangkit. Dan itu kita dengar. Tapi apakah kita sudah bangkit? Pertanyaannya. Kita bisa merayakan saudara kebangkitan Yesus. Tapi belum tentu kita bangkit, kita masih ada dalam kuburan kita. Nah, Yesus sudah meninggalkan kuburan itu. Masa kita mau di dalam kuburan? Kita harus keluar dari kuburan itu juga. Amin. Jangan saudara kita menjadi agamawi lagi yang hanya percaya tentang keselamatan. Kita sudah percaya. Persoalannya setelah kita selamat, hidup kita ada di mana? Bersama Yesus yang keluar dari kuburan? Atau kita dalam kuburan coba menatap Yesus yang keluar dari kuburan? Atau kita masih berdialog dengan malaikat itu, saudara? Masih berdebat, iya aku lagi ini, iya saudara. Malaikat memberitahu kepada kita, saudara, kita nggak perlu berdebat. Dia sudah memberikan info. Firman Allah memberikan kepada kita info. Dengan iman kita harus melangkah. Maka saudara kalau lihat cerita itu, maka perempuan-perempuan itu kemudian meninggalkan kuburan. Itu dalam kisah yang lain. Meninggalkan kuburan. Luar biasa enggak saudara? Asalnya dia waktu datang ke kuburan nangis dia. Siapa yang gulingkan batu ini? Aduh, dia sedih sekali. Tapi ketika dia lihat, kok terguling? Loh, kok gak ada mayat Yesus? Termangu-mangu, saudara. Akhirnya mereka cuma duduk diam di situ, bingung-bingung. Sehingga malaikat Tuhan berkata, dan kemudian mereka meninggalkan kuburan itu. Dan kemudian mereka pergi ke Petrus. Itu dalam kisah yang lain. Dan dia berkata, Petrus lagi sedih juga. Wah, Yesus sudah mati. Tapi perempuan itu berkata, Yesus sudah bangkit. Sudah luar biasa enggak? Petrus gak percaya. Maka Petrus pergi ke kuburan. Nah, ini orang Kristen ya gitu lagi, saudara. Pergi ke kuburan gantian, saudara. Paling senang dengan kekhawatiran. Manusia itu tidak suka kekhawatiran, tapi hobinya kekhawatiran. Ayo coba kalau saudara nggak ada khawatir, nggak hidup nggak enak rasanya. Gitu loh. Waduh kok gini aja hidupnya, nggak ada tantangan ya. Begitu ada kekhawatiran, kok khawatir nggak enak juga gitu. Begitu nggak ada masalah, hidup kok nggak ada tantangan ya. Jadi memang saya bilang manusia nggak suka kekhawatiran, tapi hobinya kekhawatiran. Karena dia sudah diikat. Makanya Petrus pergi ke kuburan lagi. Nggak percaya dia lihat kosong. Wah, untung dia tidak di situ terus. Dia kemudian meninggalkan kuburan itu. Ayo hari-hari ini saudara yang percaya Yesus datang di gereja. Tinggalkan gereja dengan penuh pengharapan. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 17 dan 20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kalau dosa mendatangkan kutuk, dosa mendatangkan saudara ketakutan. Tapi hari ini saudara, kita sudah dibebaskan dari kutuk, dari dosa. Kita harus menatap hari depan dengan penuh keberanian, bukan dengan ketakutan. Oh, saya terlalu berani Pak, saya percaya Yesus Pak, itu nekat. Terlalu nekat juga gak bisa. Orang nekat itu emosional. Karena gereja sekarang terbagi dari dua hal. Yaitu orang yang maju karena emosional. Wah semangat, wah bagus, wah. Emosional yang dibangkitkan. Ataukah gereja dibangkitkan saudara oleh firman Allah. Bukan emosional. Tapi lebih mudah untuk membangkitkan emosi di gereja. Makanya banyak pendeta-pendeta pintar membangkitkan emosi. Ketika emosi dibangkitkan, kantong kosong semua. Iya saudara, kosong saudara. Kenapa dibangkitkan emosinya? Tapi kalau sudah dibangkitkan imannya, hati-hati. Jangan saudara cuma genggam terus juga. Tapi saudara harus berlari meninggalkan kuburan itu. Amin. Untuk menjadi pembangunan bait rumah. Artinya bahwa hidupmu harus menjadi rumah Tuhan. Karena Tuhan telah bangkit, maka Tuhan hidup di dalam hidup kita. Sehingga bukan kita lagi yang hidup. Ada kecemasan, ada Tuhan. Ada kekhawatiran, ada Tuhan. Ada ketakutan, ada Tuhan. Amin.
kita berbagi dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menanggung lebih banyak. Karena dia sudah mati untuk kita. Dan dia hidup bagi kita juga. Ayat 20. Tetapi yang benar, bukan story yang mati. Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Suatu hari ya kita, kalau nggak ngalami pengangkatan, ya kita ada di kuburan. Jadi saudara hari ini jangan pergi ke kuburan. Karena suatu hari kalau nggak diangkat, kita tinggal di kuburan. Betul saudara? Nah kalau sudah di kuburan, nah sekarang ngapain di kuburan? Gitu loh. Nanti saudara, ya mudah-mudahan semua diangkat oleh Tuhan. Karena saya dapat penglihatan selain visi yang besar itu, anak muda akan dipakai Tuhan. Ya, kita juga melihat banyak orang akan diberkati luar biasa. Dan kemudian saya dapat visi ada akan pengangkatan. Nah ini sudah tidak bisa dilawan. Jadi gereja kita, pelayanan kita cuma berpikir satu. Bukan bergereja, senang bukan. Tujuan kita bergereja. Apakah kalau pengangkatan kita diangkat enggak? Jadi kita mesti diam, duduk diam. Aku mau puasa. Apakah karena puasa kamu diangkat enggak? Nah, kalau puasanya dia mendoakan, saudara, supaya doa yang salah lah, ya nggak bagus juga. Itu menjadi agamawi. Itulah hidup yang sebenarnya. Itu poin pertama kita lihat, saudara, yaitu kita lihat terus poin kedua. Saya yakin mesti cepat khotbahnya, Pak. Kenapa? Ya kita lagi penuh pengharapan mau keluar dari kuburan dari situ, Pak. Memang luar biasa, saudara. Nanti tunggu selesai firmannya baru saudara keluar. Saudara semangat lagi. Begitu ada masalah lagi, loyo lagi. Jangan. Saudara meninggalkan kuburan itu jangan noleh lagi ke belakang. Amin. Sudah meninggalkan jangan noleh. Kalau noleh seperti Sodom dan Gomora, saudara menjadi tiang garam. Bukan menjadi garam dunia tapi tiang garam. Waduh, bedanya apa Pak? Ya enggak tahu lah. Kalau menjadi garam dunia itu untuk menggarami dunia. Kalau menjadi tiang garam, wah itu enggak bagus. Menjadi cemoohan orang. Gitu. Terlalu banyak garamnya sampai seperti itu. Farisi, munafik, ahli Taurat. Repot saudara. Nah, ya itu jadi katanya darah tinggi juga. Hidup bagi Tuhan, saudara yang kedua. Ini penting sekali. Jadi hidup kita bagi Tuhan. Karena Yesus telah bangkit. Kita lihat saudara, firman Tuhan, yaitu Roma pasal 6, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Apa artinya hidup bagi Tuhan? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, berarti kita satu dengan kematiannya. Kembali saya ingatkan, kematian Kristus itu kita harus bawa dalam hidup kita. Loh untuk apa Pak? Kan berarti kuburan bukan. Supaya hidup kita mati dari ego kita. Amin. Supaya jangan emosi lagi, jangan berbuat jahat lagi. Dan kita membawa kebangkitan Kristus untuk memberikan kepada kita penuh pengharapan. Dua hal. Kematian untuk mematikan hawa nafsu kita manusia lama. Kebangkitan Kristus untuk supaya saudara hidup bersama Kristus. Sebab jika telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Matikan dirimu, manusia lamamu. Maka kita bangkit di dalam kebangkitan Kristus. Banyak orang saudara cuma bangkit pada Kristus, tapi tidak mati dalam Tuhan. Sehingga dia hidupnya saudara, wah kelihatannya bagus, tetapi manusia lama. Pelayanannya mungkin bagus, khotbahnya mungkin bagus, karunia-Nya bagus, luar biasa. Tapi Yesus katakan, enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan, aku sudah berbuat demi nama-Mu. Aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Aku sudah melakukan mujizat demi nama-Mu. Enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, dia bangkit bersama dengan Kristus. Tapi dia tidak pernah membawa kematian Kristus dalam hidupnya. Oleh karena itu, dua hal ini harus jalan. Amin. Mematikan Kristus mati untuk mematikan ego kita. Kristus hidup untuk saudara kita hidup bersama Kristus. 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ini loh saudara. Jadi kalau kita membawa
kematian Kristus di mana-mana, bukan terus saudara sedih, terus bukan. Bahwa sangkal diri dan pikul salib. Artinya ego kita harus disalibkan. Malas, suka apalagi malas, suka apalagi saudara, ya yang buruk-buruk lah. Saudara pasti tahu apa yang buruk lah. Karena apa? Karena kita sering melakukan itu, makanya tahu saudara. Jadi itu akhirnya kita harus salibkan itu semuanya. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menggambarkan diri lagi kepada dosa. Kita tidak boleh jadi hamba dosa, tapi hamba Tuhan, hamba kebenaran yang penuh dengan pengharapan. Kita lihat terus ayatnya, saudara, luar biasa ayat ini. Langsung lompat, ini ayat bagus, tapi saya lompat aja. Yaitu ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dosa itu sudah mati dalam hidup kita. Artinya jangan lagi ingin berbuat dosa. Walaupun dosa masih ada di dunia, jangan lagi ingin berbuat dosa. Kita tidak ingin berbuat dosa, tapi kita bisa melakukan tanpa sengaja. Kalau kita masih ingin berbuat dosa, berarti kita belum menyalibkan. Kalau kita masih ingin berbuat dosa, saudara, berarti kita tidak membawa kematian Kristus. Kita cuma membawa kebangkitannya. Ini orang Kristen banyak situ. Senangannya kebangkitan terus, saudara. Tapi manusia lamanya nggak ada, semakin kaya, semakin kikir, saudara. Dia lupa firman Tuhan berkata, orang kikir tidak masuk surga. Lu katanya selamat, kok nggak masuk surga? Ya, kenapa ini, saudara? Kamu tidak bawa kematian Kristus. Gitu. Kamu cuma hanya percaya. Hati-hati. Ayat langsung lompat. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ini terlalu banyak di gereja. Ini pemberantasannya susah, saudara. Sama dengan polisi memberantas narkoba, judi sulit sekali. Karena di gereja itu banyak perjudian. Perjudian apa? Ya itulah, saudara, datang di gereja supaya kaya. Dia datang di gereja bukan untuk menyalibkan dagingnya dan kemudian bangkit bersama Kristus. Ya. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Sudah mati bagi dosa ya. Tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi, apa saudara? Senjata kebenaran bersama dengan Kristus. Itu luar biasa sekali. Hal yang ketiga, tunggu dulu. Saya mau terangkan karena ada waktunya, jangan cepat-cepat. Tapi tidak lama-lama juga. Tapi ini pasti menarik. Untuk khusus orang-orang sekarang lagi menarik. Ini lagi in, saudara. Wah, pasti semua orang akan lihat ini kaget. Lebih kaget dari dengar firman. Ini yang luar biasa, kok bisa Pak. Kita lihat dulu, saudara. Kalau begini orang benar lihat mata yang besar. Tapi kalau firman Tuhan, engkau telah mati bagi dosa, disalibkan. Tapi kalau ini, benar nggak ya? Nanti bila dia foto disebesarin. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini pasti CNBC, kita nggak usah ngomong, pasti CNBC semuanya. Ya, tanggalnya sudah pasti. Jadi ada seorang, saudara, nanti saudara lihat itu, dia pegawainya Microsoft, dan dia tahu tentang program AI. Dan kemudian dia menceritakan ini, apa yang di dalam program AI itu. Nah, saya tidak akan cerita, saudara. Saudara mesti baca, supaya kita tidak menjadi isu. Saudara, ini saya tidak menceritakan soal teknologi, tapi saya menceritakan bagaimana saudara kita OpenAI tadi, yang keluar selalu ada hal-hal yang buruk tadi. Dikatakan narkoba, ya aborsi, dan sebagainya, gambar setan-setan. Artinya saya tidak menceritakan itu, tapi itulah gambaran saya tadi, poin kedua. Kita dulu itu ada program itu di dalam hati pikiran kita. Setiap kali kalau kita bicara kebenaran, kalau kita tidak mematikan program yang lama, maka saudara kita ini ngomongnya Tuhan, tetapi hidup kita masih liar, masih penuh dengan kejahatan.
Jadi perlu di take down, artinya dari bahasa itu. Program lama kita, saudara, manusia lama kita yang egois, yang jahat, yang judi, yang kekir, suka bohong, itu harus take down, dibuang semuanya. Supaya program baru masuk. Apa program baru? Firman Allah. Sehingga dikatakan supaya kita menjadi senjata kebenaran. Kalau pikiran kita tidak dibersihkan, saudara, terus kita dicampur firman Allah, maka firman Allah ini kita pakai untuk menyenangkan diri kita sendiri. Untuk menguntungkan diri kita sendiri, padahal memang pasti juga diuntungkan. Tapi kita lupa, saudara, kita tidak boleh egois hidup ini, bahwa kita ini harus hidup sesuai dengan firman Allah. Terima kasih. Ada hubungannya dengan poin yang ketiga ini saya ceritakan ini, saudara, Tuhan sedang memberikan program yang baru dalam hidup kita. Supaya kita tidak berbuat jahat, tapi munculnya selalu kebaikan. Munculnya selalu kasih. Amin. Nah, ini selalu munculnya kasih. Kalau enggak saudara. Contoh-contoh kita lihat di poin ketiga dulu. Ingatlah karena ajaran Yesus. Kita saudara, suatu saat ini saudara, ini satu contoh. Ada orang, ya kebetulan saya bawa uang sih. Ya saya bawa uang, cuma tidak banyak. Nah, anggap aja ini uangnya besar. Ya, anggap aja saudara. Mungkin ada seorang pengemis atau pemulung atau yang lain lah. Ya, terus kasih uang yang gede, anggap aja 200.000. Saya kasih, nah Pak, pengemis itu butuh uang enggak? Butuh. Butuh uang untuk apa? Untuk makan, untuk hidup. Jadi uang ini sangat berguna bagi dia kan. Dia terima kasih atas kebaikan kita. Pak, ambil Pak. Wah, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati dan sebagainya. Wah, kita senang sekali saudara. Sudah menjadi berkat. Nah, betul. Bagi pengemis itu, dia juga mendapat berkat. Nah, bagaimana dengan kita? Kita memberi itu karena kita mampu. Kita memberi, saudara, karena kita punya. Kita memberi karena kekuatan kita. Ambil Pak. Saudara, ini. Tetapi beda ketika saudara mungkin gak punya apa-apa. Mungkin saudara gak memberi. Ya, gak punya apa-apa. Saudara ketemu mereka yang haus di tengah jalan mungkin. Saudara belikan minuman, kan gak punya uang. Saudara kasih mereka minuman. Pak, silakan minum Pak. Saudara, mungkin ini gak difotokan oleh pengemis itu. Karena buat apa banyak air, saya bisa minum air keran. Gitu loh. Ini mungkin tidak menjadi berkat sebesar uang ini. Betul saudara ya? Yang dia butuhkan kan ini, bukan ini. Tetapi saudara memberi ini bukan karena kemampuan saudara. Kalau memberi ini bukan karena saudara kuat. Saudara memberi ini saudara karena engkau melakukan firman Allah. Karena engkau mengasihi Tuhan. Jadi setiap hidup kita memberi itu jangan mengandalkan karena kita mampu. Jangan karena kita kuat, karena kita punya. Apalagi kita mau dengan motivasi tertentu. Tapi berilah segala sesuatu karena di dalamnya mengandung firman Allah dan kasih. Amin. Pengemis itu malah saya kasih seperti ini. Dia cuma terima kasih dalam hati pelit mungkin itu saudara. Tapi orang ngasih ini, ambil lihat seperti ini, ambil. Ngomongnya seperti ini. Terima kasih, royal. Tapi tunggu dulu, dia dapat berkat ini. Tapi saya tidak mendapatkan berkat. Karena saya memberi dengan kemampuan, dengan kesombongan saya. Tapi saya memberi ini, dia dapat berkat kecil. Saya dapat berkat besar, karena saya memberi dengan kasih dan firman Tuhan. Makanya bedakan saudara, seorang, ya kalau kita bicara banyak hal saudara. Firman Tuhan saja, saya bicara firman Tuhan aja. Walaupun aku memberikan semua apa yang ada pada diriku. Itu 1 Korintus 13 ayat 3. Bahkan sampai tubuhku mati dibakar sekalipun. Bahkan enggak. Kalau tidak ada kasih, tidak berguna. Luar biasa enggak? Saya memberi, Pak. Bangunkan untuk 10 gereja. Luar biasa enggak? Pendeta butuh, betul saudara. Tapi dia memberi karena kemampuan, kekuatan, kasihnya. Semuanya bukan kasih. Tapi kalau di dalamnya tidak ada firman Allah, di dalamnya tidak ada kasih, hanya cuma mau dilihat orang, karena dia merasa mampu, supaya dihargain, saudara maaf ini.
Pendeta terima kasih, itu berkat bagi dia. Tapi orang itu mungkin tidak mendapat berkat dari Tuhan. Kok bisa? Karena firman Tuhan bukan karena saya. Kalau menurut saya harusnya dapat, tapi tidak. Firman Tuhan berkata, tidak ada gunanya. Gitu. Walaupun aku punya iman sempurna memindahkan gunung sekalipun. Walaupun aku punya karunia melakukan mujizat dan semuanya. Namun kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Makanya orang itu datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah bernubuat, melakukan mujizat, mengusir setan, tapi tidak ada kasih. Dia lakukan karena karunia, dia lakukan karena dia mampu, dia lakukan karena dia mau, dan dia punya kekuatan. Dia bukan melakukannya karena firman Allah dan mengasihi, saudara. Memberi itu gampang kalau kita punya. Apalagi kalau kita punya tujuan, betul nggak? Aku punya tujuan nih, apalagi kita lagi ngejar orang-orang, saudara, bener kan? Pasti kita mau apa lu mau, gua beli. Gua beliin deh, bener. Tapi kalau dia enggak suka sama orang, lu mau lu sendirilah, bener kan saudara? Mau pusing amat gitu. Mau minum air putih cari sendiri sana. Kalau nggak ada minum keran di situ, Singapura minum keran aman gitu saudara. Beda. Oleh sebab itu hari ini, apa yang kamu lakukan? Lakukan untuk firman Tuhan. Makanya program itu sudah ada di dalam hidup kita. Tuhan memberikan hidup kita programnya. Tapi yang program lama harus di take down, dibuang. Sebab program yang baru memberi. Walaupun seperti janda yang miskin sekalipun. Dia tidak bisa memberi banyak. Dia cuma memberi sedikit saja. Tapi Yesus katakan dia memberi terbanyak. Saudara, bukan jumlah besar. Saudara, tapi itu juga butuh. Jangan belum besok, oh gereja ini cuma butuh kecil-kecil aja. Kericik-kericik bukan. Maksud saya berilah segala sesuatu. Bukan dengan terpaksa, tapi dengan kasih dan firman Allah. Jangan dengan emosi. Karena sekarang gereja banyak melakukan emosional, rohani. Tapi kita harus melakukan karena Tuhan. Jangan nanti suatu hari saudara sudah ngomong, Tuhan, aku sudah menyumbang, kata pendeta itu. Sudah lakukan nyumbang uang semua, sampai rumahku tak uang semua tak gadekan di bank. Gitu. Sampai sekarang aku dikejar-kejar bank. Kata Tuhan, salah siapa? Ya kamu pergi gereja minta balik. Minta balik bisa dosa juga saudara. Akhirnya minta Tuhan gitu kan. Nah, nggak boleh. Jadi kita lakukan karena mengasihi Tuhan. Terutama kalau saudara sudah janji, padahal Tuhan nggak usah dijanji. Dia tetap memberi kepada kita. Kesalahan kita itu kerap kali karena kita takut kalau nggak diberkati, kita janji. Tuhan aku janji deh. Karena dia tahu, dia pikir Tuhan itu pasti nggak ngasih saya. Kalau nggak dikasih janji itu saudara. Dipikir Tuhan manusia aja. Janji deh. Kalau Tuhan berkati aku nanti ya. Nah, itu dipegang oleh iblis. Saudara, iblis. Kalau bahasa lain ngomong iblis. Iblis dipegang. Karena setiap yang kita janji, sulit untuk kita lakukan padahal kita mau. Kenapa? Iblis pegang itu. Makanya yang kita lakukan, jangan terlalu banyak. Kita lihat satu ayat saja. 2 ayat nggak apa-apa Pak. 1 aja cukup. 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Itu pembangunan bait Allah oleh Salomo. Salomo membangun bait Allah, rumah Tuhan. Maka Salomo memerintahkan semua batu, kan dulu nggak ada semen. Semua batu yang akan dibangun untuk pembangunan rumah Allah harus disiapkan di penggalian. Artinya digosok, dirapikan, diratakan. Sebab apa? Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Jadi saudara, kita ini seperti batu itu. Harus dibersihkan dari karakter kita. Program lama harus di-take down semuanya. Supaya nanti kalau sudah bangun rumah Tuhan, tidak ada menggerutu, tidak ada komplain, tidak ada kecewa. Amin. Semuanya itu karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah mulai hari ini saudara, namanya waktu batu dibangun susun, tidak ada bersuara. Oh ini benjol. Tung, enggak boleh. Kapak enggak boleh. Bayangin. Begitu benjol, kata Salomo, bawa balik. Di penggalian. Di penggalian suara ribut di situ deh.
Tapi di sini tidak boleh. Mungkin saudara berkata, Pak, maaf Pak, batu saya batu melengkung gini, gitu. Ya memang seumur hidup bagi melengkung gini, ya take down dong, betul nggak? Nggak bisa Pak. Ingat kalau nggak bisa nanti batu di atasnya nusun, mana bisa melekat? Bisa nggak? Saya nggak butuh. Kita punya anak, kita punya regenerasi. Anak kita akan meneruskan kita. Jikalau kalau kita hari ini tidak dikikis karakter kita, maka anak yang akan meneruskan kita, dia tidak akan bisa rapi. Dan rumah itu akan goncang dan lubang. Mau tidak mau saudara hari ini, firman Allah mengajar kepada kita, bukan emosi, bukan agamawi, bukan di gereja, ke gereja. Tapi kita harus membuang semua program lama, yang hidup lama harus dibuang. Supaya kita mengambil program yang baru. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa dahulu saudara. Terima kasih atas segala firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Sehingga kematian kebangkitan Yesus bukan satu perayaan, tetapi satu kehidupan bagi hidup kami. Supaya kami boleh diisi oleh firman Allah. Sehingga kami hidup oleh karena firman Allah. Sehingga apa yang kami lakukan, baik bergereja, melakukan segala sesuatu bukan karena emosi, bukan karena mau, bukan karena mampu, bukan karena kekuatan dan kami punya, tetapi karena kami mengasihi Tuhan, karena kami mengisinya dengan firman Allah. Sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu di tempat ini. Kau sucikan kami semuanya, supaya manusia lama kami boleh di take down, boleh dimatikan, disalibkan, sehingga kami bukan lagi hamba dosa. Dan kami hidup bangkit bersama dengan Kristus yang hidup penuh dengan pengharapan. Kami akan meninggalkan kuburan-kuburan kami, yaitu kuburan kesedihan, ketakutan, kekhawatiran. Kami akan mencari Yesus yang hidup dan akan memberikan hidup kami kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami Tuhan. Sebelum kami masuk menerima tubuh dan darah Yesus. Mari saudara angkat roti di atas kepala saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan dan kita akan makan dan kita akan minum bersama-sama. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Angkat anggur di atas kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus terima kasih. Terima kasih. Sembah Dia. Terima kasih. Sembah Dia. Katakan terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur.
renungkan kebaikan Tuhan. Oh, betapa besar kasih-Nya buat saudara dan saya. Oh, terima kasih. Lebih dari selamanya ku ingin Kau Tuhan. Mas merah dan permata, tiada arti. Sungguh Tuhan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Ini hati kami Tuhan, ini buat kami Tuhan. Lebih dari syarat, ku ingin Kau Tuhan. Mas merah dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepada. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang sudah mengasihi setiap saudara, yang sudah menebus dosa saudara. Ya, Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau umat-umat yang dipulihkan oleh Tuhan, dan Engkau umat-umat yang diberkati Tuhan, pulang membawa kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri kebaktian pada siang hari ini. Lengkapi kami dengan berkat-Mu, saudara. Sebelumnya kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka, pelihara mereka, beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan, yakin percaya berkat itu turun memenuhi kehidupan saudara. Namun gereja BES mengingatkan, tetaplah jaga hatimu saat berkat itu memenuhi kehidupan saudara.
Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, kibarkan memanggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Wahai umat yang lebih dari pemenang, angkat suaramu dan katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Mari angkat tinggi pancimu bagi Tuhan. Yesus